Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis, pengertian hukum bisnis menurut para ahli, fungsi hukum bisnis, tujuan hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, dan sumber-sumber hukum bisnis. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian hukum bisnis menurut para ahli, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum dan apa itu bisnis. Menurut ahli hukum HNM Purwosucipto SH mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang oleh pengusaha negara atau pengusaha masyarakat yang dianggap atau dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat sebagian atau keseluruhan masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan suatu tata yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan bisnis diartikan sebagai keseluruhan aktivitas yang melibatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saya akan menjelaskan pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Manis Pandi menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum yang termaksud upaya penegakan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan. Yang kedua yaitu menurut Abdul R. Salim DKK yang menyatakan bahwa hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam praktek bisnis. Yang ketiga, menurut Dr. Jones Ibrahim SHM Home mengatakan bahwa hukum bisnis angkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang muncul di dalam perusahaan. Tujuan hukum bisnis yang pertama yaitu menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua yaitu melindungi usaha kecil, terutama UKM. Yang ketiga yaitu membantu sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat yaitu memperoleh perlindungan terhadap suatu perlakuan ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi hukum bisnis. Yang pertama yaitu menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat memahami hak dan kewajiban sebelum membangun bisnis. Yang ketiga, pelaku bisnis memahami hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis itu sendiri mempunyai banyak ruang lingkup yang telah diatur dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup itu mencakup bentuk badan usaha, yaitu PT, firma, CV, termaksud kegiatan jual beli, ekspor dan impor, investasi, penanaman modal, jaminan utang, dan surat-surat berharga lainnya. Dan yang terakhir ada sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang berlaku di Indonesia ada dua, yaitu sumber hukum bisnis material, yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi agama, sosial ekonomi, dan tata cara hukum lainnya. Yang kedua yaitu hukum formal, yang merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara Saya Hairunisa Stambuk S1 B1 18044. Di video ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari etika bisnis. Sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan etika, apa yang dimaksud dengan bisnis. Jadi etika ini berasal dari kata Yunani kuno yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan atau aturan kuat yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, etika mengatur tindak tanduk kita untuk mengikuti aturan tersebut yang akan membentuk moral kita dalam masyarakat. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pebisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa etika bisnis merupakan aturan yang tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis yang adil yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Saya Dieter Saldi Stambuk S1 B1 18037. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis.
Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Muhlis menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis meliputi A. Prinsip ekonomi. Perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Dalam menetapkan kebijakan, perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi dan misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerja, komunitas yang dihadapi. B. Prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis, kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis. Dengan kejujuran yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan akan menaruh kepercayaan yang tinggi bagi perusahaan tersebut. Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Prinsip ini terkait dengan kejujuran. Tindakan jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Justru kejahatan dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Niatan dari suatu tujuan terlihat cukup transparan. Misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu perusahaan. Prinsip adil. Prinsip ini menganjurkan perusahaan untuk bersikap dan berperilaku adil kepada pihak-pihak bisnis yang terkait dengan sistem bisnis tersebut. Bagian E. Prinsip terhormat pada diri sendiri. Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaannya positif dari diri sendiri. Hal ini dimulai dengan penghargaan terhadap orang lain. Menjaga nama baik merupakan pengakuan atas keadaan perusahaan tersebut. Nama saya Samsiar, Stambuk S1 B1 18043. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu definisi globalisasi. Globalisasi adalah bentuk integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandang dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur seperti transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemajuan telegraf dan internet yang merupakan faktor utama dalam globalisasi, yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Dan globalisasi juga merupakan proses yang meliputi seluruh dunia dan menyebabkan sistem ekonomi serta sosial negara-negara menjadi saling terhubung bersama, termasuk di dalamnya barang, jasa, dan modal. Dalam era globalisasi, situasi dan keadaan yang seolah-olah tanpa batas antar orang, tugas, tempat, ruang, atau dengan kata lain mendunia. Sehingga dalam menjalankan bisnis dalam era globalisasi ini, para pelaku bisnis menghadapi tantangan utama, yakni pelanggan yang lebih menuntut kecepatan waktu dan budaya instan yang sudah menjadi tren masa kini. Keberhasilan pasar akan didapatkan oleh perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan persyaratan lingkungan saat ini, yaitu mereka yang mampu memberikan apa yang siap dibeli orang. Bagi individu, bisnis, bahkan seluruh negara harus mampu cara menghasilkan nilai yang dapat dipasarkan, yaitu barang dan jasa yang menarik minat pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selim Marcelina Yudia Fandi, Stambuk S1 B1 18042. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh etika bisnis dalam era globalisasi. Etika bisnis di era globalisasi merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal setiap sisi kehidupan, diwarnai oleh bisnis yang terjadi dalam lingkup yang besar.
Pengaruh globalisasi juga menjadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional yang lebih luas. Kemajuan ekonomi dan sistem perdagangan berkembang menjadi sebuah kesatuan yang biasa karena komoditi nasional dapat diekspor menjadi perdagangan negara serta produk-produk asing dapat diimpor demi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan ada 3 etika bisnis dalam global. Yang pertama yaitu pasar memberi peluang yang optimal dalam persaingan bebas yang sehat dan fair. Artinya, semua pihak dapat diuntungkan termasuk usaha rakyat kecil. Kedua, dari segi pemerataan ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ketiga, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Dalam hal ini, penjualan dan pembeli bebas masuk keluar pasar karena tidak ada praktek monopoli dalam pasar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Samaendra, Stambuk S1 B1 18038. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik dalam etika bisnis. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah kode etik, yang dimana kode etik ini adalah merupakan suatu bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Untuk etika bisnis ini yaitu merupakan suatu kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek, baik itu individu, masyarakat, dan perusahaan tersebut. Untuk kode etik dalam etika bisnis ini sangat penting, yang dimana kode etik ini merupakan suatu aturan yang ditanamkan oleh perusahaan tersebut sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini, kode etik juga sangat berpengaruh dalam perusahaan, yang dimana mempunyai tujuan tersebut. Yang pertama, 1. meningkatkan kepercayaan kepada publik. Yang kedua, menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman. Ketiga, menyediakan tanggung jawab atas perilaku yang tak tersedia. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumirat, Stambuk S1 B1 18040. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis di bidang pemasaran dalam menghadapi era globalisasi. Dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar lebih mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasaran. Promosi diperlukan untuk membuat barang yang diproduksi diketahui oleh publik. Dalam berpromosi diperlukan etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Cara-cara berpromosi dalam etika bisnis menurut Dalimont yaitu 1. Pengendalian diri, 2. mengembangkan tanggung jawab, 3. mempertahankan jati diri, 4. menciptakan persaingan yang sehat, 5. menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan perusahaan, 6. memelihara kesepakatan, 7. menuangkan ke dalam hukum yang positif. Sekian materi dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.